Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkat Tuhan berlimpah untuk kita. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Kalau kita boleh hidup sampai saat ini, menikmati hari yang baru, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu, mari kita bersyukur dan memuji memuliakan namanya. Mari kita bersaat teduh, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur, sembah dan hormat kami. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami sampai saat ini. Di tengah kami menikmati berkat Tuhan, kami bersyukur, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah buat kami ya Tuhan. Kami rindu merenungkan firman-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Selasa 9 Mei 2023, Kejadian 39 ayat 5 dan 6. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan tema renungan di hari ini, bekerja menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peluang seorang budak mendapat kedudukan dalam struktur sosial, ekonomi dan keluarga orang bangsawan hampir sangat mustahil di kerajaan Mesir. Namun kekecualian bagi Yusuf, karena Tuhan Allah menyertai dan memberkatinya. Ia disayangi Potifar, sehingga diberi tanggung jawab kedudukan sebagai manajer rumah dan harta miliknya. Yusuf tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya dengan menunjukkan etos kerja yang baik, dedikasi, terampil, setia, dan penuh tanggung jawab. Sehingga dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak lagi mengatur apa-apapun selain makanannya sendiri. Yusuf yang mengatur berarti ia yang menata segala sesuatu di rumah Potifar, termasuk mengatur pembagian kerja para budak lainnya. Semua itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada proses belajar yang dijalani Yusuf seiring berjalannya waktu. Ia terus mengembangkan keterampilan diri dan menjaga karakternya, juga kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dan termasuk dengan tuannya. Sehingga saat ada kesempatan untuk berkuasa, maka Yusuf membuktikan kualitas diri dan kerjanya yang menjadi berkat bagi seisi rumah Potifar.
kendati sikapnya manis dan elok parasnya. Namun Yusuf tidak hidup dengan modal tampang. Sikap manis Yusuf menunjukkan pada keberadaannya dalam penilaian orang lain. Yusuf tentu bersikap baik hati, menghormati sesama, bertanggung jawab, bekerja keras, jujur, dan dapat dipercaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus memahami bahwa kesempatan hidup adalah pemberian Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri termasuk saat kita mendapatkan pekerjaan, jabatan, atau bahkan kekuasaan. Namun ingatlah bahwa semua itu perlu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang telah memberi, sehingga harus dimanfaatkan untuk jadi berkat bagi sesama dan teristimewa untuk memuliakan Tuhan Allah. Ketika kesempatan itu ada dalam bidang apapun, perlu dibarengi dengan usaha belajar dan kerja keras guna meningkatkan kualitas diri, perangai yang baik, perilaku baik, dan keahlian dalam bidang kerja. Marilah sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadikan kehidupan kita, keluarga kita sebagai wadah pengajaran guna memperlengkapi atau membina perangai yang baik dan keterampilan keluarga kita. Teristimewa anak-anak sebagai generasi penerus keluarga, gereja, bangsa yang beriman dengan integritas diri yang baik, agar supaya mereka dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkarya, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan menjalani kehidupan ini untuk kami. Mampukanlah kami menggunakan setiap kesempatan untuk boleh berkarya dan menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami untuk membina keluarga, teristimewa anak-anak, agar memiliki kualitas diri yang baik untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, untuk segala rencana dan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami hanya mau serahkan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh meraih keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.